apa kabar? Baik, kamu apa kabar nih? Alhamdulillah, baik sekali. Gak kerasa ya, Matt, udah hari Minggu lagi, Matt. Betul, gak kerasa udah seminggu gak ketemu. Kita udah ketemu lagi di hari Minggu. Betul, hari Minggu itu biasanya orang-orang tuh suka ngelakuin hobi-hobi gitu Betul, loh. jadi kalau udah ketemu hari Minggu, kita bisa santai-santai, rehat-rehat di rumah sambil luangin waktu buat hobi. Nah, menurut kamu nih, Matt, tujuan seseorang tuh punya hobi apa sih, Matt? Pasti ingin bikin dia happy-happy, karena kalau kita ngelakuin hobi itu kan sesuatu yang kita suka, passion kita, jadi semuanya itu terasa indah kalau kita punya hobi. Nah, yang lebih seneng lagi ya, Matt, ya kamu bayangin, udah kita ngelakuin hobi tuh Bentar, kita aku bayangin. seneng. Bayangin dulu coba. Kamu ngelakuin hobi Oke. main ski kan, hobi Nah, kamu kan. iya, Kamu kan oke. happy. Ditambah kalau happy-nya kamu itu bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu gimana caranya? Kebayang kan caranya gimana? Kita sapa dulu dong Sapa pemirsa. dulu. Oke, ini jadi ngomong keuntungan dari hobi, lupa nyapa pemirsa ya. Itu Kita sapa dia. dulu pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi ya di Bincang Sehati Weekend. Bersama saya Andari Agustin Dan juga saya Raden Madlias. Kita ketemu lagi di Betul. Bincang Sehati Weekend. Dan seperti yang tadi kita sebut, bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang hobi jadi hoki. dari hobi jadi hoki. Wah, kayak akan seru banget kan pembahasan kita. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita dengar dulu dong pendapat masyarakat tentang topik kita kali ini. Silakan. Untuk pekerjaannya sendiri saya di warehouse gitu, inventory control. Saya legal di perusahaan swasta. Pekerjaan aku di industri kreatif digital. Marketing. Hobi, kalau untuk hobi saya lebih ke olahraga sih, sepak bola. Kalau pendidikan memang saya suka hukum. Nah kalau hobi sendiri saya hobinya traveling dan makan. Kalau untuk hobi bikin baju, fashion juga bikin baju, tapi buat diri sendiri aja sih. Hobi ya olahraga, basket, futsal gitu-gitu. Untuk pekerjaan sih nggak sesuai karena saya di inventory control untuk di warehouse-nya gitu, untuk olahraga saya sendiri ya. Hobi saya sendiri olahraga gitu ya. Jadi kayak nggak masuk gitu untuk fashionnya. Gitu. Kalau fashionnya saya sendiri lebih suka mengontrol-kontrol barang-barang inventory-nya aja gitu. Ya makanya ya memilih karir saya di inventory control warehouse sendiri juga saya suka gitulah. Terkadang sesuai ketika ya legal sendiri terkadang kalau lagi ke lapangan itu kita kan jalan move ya. Jadi itu sesuai dengan diri saya yang suka traveling ke daerah-daerah atau ke sesuatu yang baru. Ada yang kita dapat. Saya kan sukanya mempelajari sesuatu yang baru. Tapi ketika di dalam ruangan tidak sesuai. Lumayan bisa disesuaikan sih, jadi bisa bikin kontennya itu sesuai sama passion kita. Memang harus sebenarnya sih untuk menunjang karir juga kita perdalam juga ilmunya juga perdalam dan kita memang harus sesuai sama bidangnya juga. Kalau saya bilang itu harus dan sangat penting karena zaman sekarang passion atau lebih banyak ke kita kenali diri kita mau apa, kita bisa maksimal. Itu nggak ada jawaban yang mutlak sih, karena kebutuhan orang kan beda-beda. Kalau kebutuhannya memang mengejar passion, berarti yang harus sesuai sama passion. Tapi kalau misalnya kebutuhannya memang mau bekerja untuk mencari uang, realistis sih. Maksudnya di dunia ini kan nggak bisa juga kita punya tanggung jawab masing-masing kan. Nggak bisa kita maksain passion kita kalau emang itu nggak work buat kita gitu. Harus. Soalnya kalau kerja kalau nggak disukain itu jadi kayak terbebani gitu. Nah, itu dia pendapat masyarakat, bekerja dengan hobi, dengan passion itu jadi akan terasa mudah. Jadi kayak you are doing your hobby but you get paid. Ya, jadi kita melakukan hobi kita tapi kita juga dibayar alias digaji. Apalagi kalau punya usaha sendiri berdasarkan dari hobi. Aduh, itu enak banget sumpah. Bayangin aja, Matt, kerja tapi nggak kerasa kayak kerja gitu, Iya. kayak main-main aja. Cuma sayangnya ya pemirsa dan juga Matt, nggak semua orang seberuntung itu. Belum semuanya mampu untuk menjadikan hobi mereka tuh sebagai profesi. Maka dari itu kalau kita ingin menjadikan hobi kita jadi hoki seperti Yes. topik kita hari ini, kita juga harus banyak belajar. Nah. Seperti hari ini juga nanti kita akan kedatangan banyak sekali, dua orang yang sangat luar biasa yang akan mencoba menginspirasi kita semuanya dan Betul. memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana mengubah
hobi jadi hoki. Dua orang inspiratif yang memberikan banyak inspirasi tentunya. Nanti Betul. akan kita undang, tapi yang paling penting juga nih, silahkan disaksikan dulu nih informasi seputar topik kali ini yang dapat disimak di video berikut. Setiap orang tentu punya hobi atau kegemarannya masing-masing. Ada yang suka olahraga, masak, membaca, atau bermain game. Menurut definisinya, hobi adalah kegiatan yang dilakukan di waktu senggang dengan tujuan untuk bersenang-senang. Tapi siapa yang tidak ingin bersenang-senang sambil mendapatkan keuntungan? Tentu semua menginginkannya. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan passion tidak akan terasa berat dan membosankan. Keuntungan yang didapatkan hanyalah sebuah bonus. Namun mengapa tidak semua orang dapat menjadikan hobinya sebagai karir atau peluang bisnis? Karena passion dan rasa senang saja tidaklah cukup. Tekuni apa yang menjadi hobi dan passion Anda, punya kemampuan untuk terus belajar dan berani bertindak nyata, maka kesuksesan pun dapat Anda raih. Nah, itu dia tadi cuplikan tentang bagaimana hobi menjadi hoki. Tapi memang kalau kita berbicara tentang hobi jadi hoki, ya jangan bosen-bosenan, jangan mut-mutan. Harus dilakukan dengan komitmen persisten. Setuju ya, jadi gampang-gampang susah nih. Betul, Karena betul, memang betul. hasilnya pun juga memuaskan ya. Seperti yang kita tahu, pekerjaan terbaik itu adalah ketika hobi bisa dibayar. Itu paling enak banget ya. Seperti kita juga kan ini hobi kita cuap-cuap nih. Itu, terus dibayar. Cuan-cuan, dari cuap-cuap jadi cuan-cuan gitu. Sangat luar biasa. Pokoknya intinya apapun hobi Anda, kalau Anda punya passion di bidang itu, lakukan semaksimal mungkin. Karena sesuatu yang passion, sesuatu yang berasal dari hobi, dan kita kayak itu bisa menjadi pekerjaan atau bisnis kita itu sangat luar biasa indah. Dan juga jadi berkah, pekerjaannya jadi maksimal. Karena memang kita ngelakuinnya dengan passion dan suka hati gitu. Dari dalam hati kita yang paling dalam. Kita nanti akan ngebahas nih Matt ya, tentang fun fact seputar hobi. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Sehati Weekend. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati Weekend dan masih dengan pembahasan dari hobi jadi hoki. Oke, selanjutnya kita akan melihat fun fact tentang hobi jadi hoki. Kita akan lihat ya, yang pertama adalah hobi yang terancam punah. Jadi kalau mungkin dulu zaman kita masih itu sering kita dengar kata filateli. Nah, pemirsa pasti akrab sekali di telinganya dengan filateli. Apa itu filateli? Untuk zaman milenial mungkin sekarang udah, aduh apa sih? Apa ya filateli ya? Gitu ya. Kayak, Aku aja pas dengar kamu ngomong filateli, kita ini beda angkatan atau satu angkatan ya? Oke. Jadi filateli itu adalah kalau aku nggak salah nih ya, mengumpulkan perangko, bener nggak? Betul sekali, mengumpulkan perangko. Dulu zaman-zaman mungkin kakak-kakak kita, orang tua kita itu masih happening banget nih tentang filateli ngumpulin perangko. Dan yang ngumpulin perangko itu namanya adalah filatelis ya. Nah, tahu nggak ada sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Kalau sekarang mungkin pemirsa kita agak susah mencari perangko. Ternyata zaman dahulu bukan ya, beberapa waktu dekade lalu ya. Beberapa dekade yang lalu ini ada tercatat di Museum Rekor Indonesia. Terbanyak dia koleksi perangko. Tahu berapa jumlah perangko yang dia punya? Ada 5.524. Wow. Banyak banget, itu kayak satu dinding, lokasi dinding tuh kayak nggak cukup tuh ya. Tapi aku masih ingat sih waktu dulu masih 5.000, kecil. banyak banget loh Itu dulu kan aku tinggal di Lampung. Terus tanteku itu kerja di Jakarta. Jadi kita sering kirim-kiriman surat. Nah, itu ada perangko, setiap dapat perangko balasan dari bibi aku, kan itu pasti ada stemnya ya itu ya. Itu selalu aku kumpulin di rumah. Oke. Tapi karena belum terlalu banyak jadi nggak bisa diuangin, nggak bisa diduitin ya. Dan nggak itu jadi hobi. kolektor kamu. Betul. Tapi kalau dulu juga waktu kecil itu aku sering nggak tahu ini sih jadi hobi jadi hoki atau
dulu mainan kelereng ya, gundu mungkin beberapa orang menyebutnya. Itu kalau kita main, kebetulan dulu aku agak lumayan jago main kelereng. Jadi dapetin terus kelereng, terus kemudian kelerengnya setelah terkumpul banyak teman-teman yang nggak punya, mereka beli sama aku. Jadi dari kecil udah otaknya bisnis. Dari Ya. hobi jadi hoki, ini berdasarkan pengalaman Matt loh ya topik kali ini ya. Kalau aku dulu aku suka ngumpulin stiker-stiker gitu Matt. Oh, stiker apa? Kan kayak stiker zaman aku kecil ya, stiker yang gambar-gambar Disney, gitu-gitu, Oke. tokoh-tokoh Disney, yang lucu-lucu kartun-kartun gitu. Sama aku ngumpulin kertas surat. Woi, Ih, kertas dulu surat. kan zaman karakter Vido Dido. Tahu nggak, Matt? Itu bukan yang kertas Hello diary gitu bukan sih? Iya. Oh, kertas oke. diary, kertas surat juga pokoknya yang bentuknya tuh agak panjang Oh, gitu, iya, iya, warna-warni iya, yang iya, iya. kadang ada yang wangi kalau dicium tuh tukeran kertas surat. Sekarang kan udah banyak yang paperless ya, Ya. jadi sudah punah lah Semuanya itu. sudah digitalize. Ah. Oke, itu dia fun fact kita yang pertama, hobi yang terancam punah. Punah. Kita doakan tidak punah lah ya. Amin. Semoga masih ada yang terus melestarikannya. Kita lanjut ke fun fact yang kedua. Ada Lanjut. apa, Andari? Fun fact kedua adalah hobi yang kekinian sekali. Apa? Ayo tebak. I love traveling. Uhuy. I love Jadi kamu ngerasa traveling. kamu kekinian I love ya? traveling tapi ada syarat dan ketentuan. Kalau ada duitnya. Kamu tuh kalau traveling, Matt, tipe yang bawa koper atau yang backpackan, Matt? Kalau pas lagi ada duit koper, kalau pas lagi ada duit backpack. Jadi Oh. menyesuaikan, tapi lebih banyak backpack. Lebih banyak backpack. Nah, aku tuh sebenarnya juga Iya. kayak gitu tuh backpackan. Tapi karena sekarang udah ada anak-anak kan, jadi mau nggak mau koperan. Nah, Satu itu gede, dia. satu kecil gitu. Ini kayaknya sekarang ini ya kalau kita berbicara tentang hobi yang masa kini banget, traveling itu menjadi salah satu hobi yang pokoknya itu happening banget. Jadi anak-anak Betul. muda sekarang ini kayaknya fokusnya lebih ke traveling, saving for traveling mereka gitu kan. Jadi Betul. kayak mereka entah ke beberapa pulau di Indonesia atau Ya. beberapa negara di luar Indonesia yang akhirnya bisa mengeksiskan diri mereka di media sosial. Terutama di Indonesia tuh semakin banyak juga ya destinasi-destinasi untuk kita bisa traveling ke tempat itu gitu kan. Yang indah-indah banget. Yang tadinya Betul. akses ke situ nggak ada, sekarang udah ada. Betul, Iya nggak jadi sih? semua tempat itu sekarang sudah bisa dieksplor. Betul Gitu sekali. Ya. Oke pemirsa, setelah tadi hobi fact yang kedua. terancam punah, terus hobi masa kini, kita lanjut ke fun fact yang ketiga adalah hobi unik di dunia. Wah. Apakah kamu pernah mengumpulkan sesuatu hal yang agak Yang unik-unik gitu? Aku pernah ngumpulin, aku dulu misalnya kayak ke pantai, kayak ke air terjun. Aku suka ngumpulin batu sih. Oh, Tapi oke. ya paling seminggu habis itu hilang gitu. Nah kalau kita lihat di belakang ini kita lihat ini ada namanya rock balancing. Ini nggak tahu sih Oke. gimana kerjanya, tapi itu bisa balance banget gitu ya pemirsa. Ini gimana ya? Makanya rock Di lab balancing atau itu kan gimana ini? kalau di artinya ya, diartikan itu adalah keseimbangan batu. Nah betul, cara Nah. menyeimbangkan batu supaya tetap berdiri seperti ini. Ini Itu menjadi menarik hobi ya. yang sangat unik sekali karena tidak semua orang bisa. Benar. Tidak semua orang bisa. Kayaknya butuh kesabaran, butuh kayak trial and error. Pasti kan jatuh-jatuh tuh pertama kali. Apalagi kalau kita lihat susunannya yang gede di atas ya. Ini kan susah sekali. Kecuali kalau yang gede di bawah dan Itu bentuknya gampang. kotak. Batu bata dong ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ini kan melawan hukum. Kalau kata orang pintar itu hukum fisika yang gravitasi itu ya. Gaya gravitasi ini Betul. gimana ya? Nah mungkin Makanya. pemirsa ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah itu, karena mungkin bentuknya kali mulai so tahu. Apakah bentuknya yang dicari supaya bisa tetap berdiri tegak gitu ya, yang gede di atas itu? Oke, Ya, setelah tek-tekannya tapping ya. ini nanti kita googling ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Kita googling dan kita coba-coba ya. Oke, kita lanjut ke fun fact Lanjut, selanjutnya fun fact dari. berikutnya adalah hobi yang bisa menjadi pekerjaan sesuai tema kita kali ini. Nah, ini yang paling menarik, hobi jadi hoki. Hobi jadi hoki, yaitu adalah gaming. Nah, itu dia gaming. Dulu Namanya? mungkin orang berpikir, nak kamu main game mulu sih gitu kan. Tapi sekarang gaming, wah bisa sangat menghasilkan. Betul. Apa bahasanya? Cuan, bisa dicuan ya, dari gaming jadi cuan gitu. Mungkin awalnya cuma kayak suka aja, penasaran nih pengen naik levelnya kayak gimana caranya, suka sama challenge-challenge di games tersebut. Tapi akhirnya bisa mungkin mendevelop ya, jadi developer dari game yang kreatif sekali. Dan itu Betul. tidak gampang loh Matt, butuh Betul. memang kita pengalaman untuk bermain games itu sendiri. Betul, jadi kalau sekarang ada istilah e-sports yang sekarang sudah masuk di beberapa cabang olahraga untuk kompetisi dunia dan itu sangat luar biasa. Indonesia kayaknya masuk top 5 deh
masalah urusan gaming ini ya. Tapi apapun bentuknya, kita tidak mendiskreditkan gaming karena gaming juga ada yang bagus juga. Kalau itu produktif seperti ini dong, hobi jadi hoki. Yang penting kalau Anda punya hobi, jalankan sesuai passion Anda, maksimalkan sebisa mungkin, pasti bisa menghasilkan pundi-pundi Nah, dolar nanti ya. kita segera nih akan tanya-tanya ya Ya. sama sosok yang dia tuh seorang motivator gitu, tapi juga sangat inspiratif dengan hobinya yang bisa jadi hoki. Nah, siapakah dia? Pasti Siapa Anda ya? sudah tahu, tapi kita keep dulu namanya keep siapa. dulu. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati Weekend. Dan seperti janji kita ya, kita tidak hanya berdua saja untuk membahas dari hobi jadi hoki. Siapakah tamu misteri kita selanjutnya, pemirsa? Yang pasti dia adalah seorang motivator yang I adore inspiratif. her a lot. Me too. Dan juga seorang businesswoman. Langsung lah kita undang ya Matt ya. Saya Ini boleh dia. panggil nggak? Boleh, boleh. Karena silakan. saya ngefans banget sama beliau. Oh. Mary Riana. Halo Mbak Mary, apa kabar? Hai, kabar baik. Apa kabar? Cantik banget Kabar hari baik, ini. aduh, thank you. Oke, Senang silakan banget duduk. bisa Silakan ketemu, duduk. senang bisa berbagi. Hari ini agak panas nih karena kita kehadiran Mary Riana. Ini luar biasa loh ya. Thank you. Selalu baca sosoknya beliau di artikel sangat luar biasa. Dan hari ini Bincang Sehati Thank you. Weekend mewujudkan impian saya untuk bertemu dengan sosok yang sangat saya idolakan. Wah, ini semacam mimpi jadi nyata ini. Kita Oke. kali ini membahas hobi, dari hobi jadi hoki. Iya. Nah, penasaran juga nih sebenarnya hobinya Mbak Mary Riana tuh apa aja sih Mbak? Pasti Hobinya banyak ya, nih. banyak. Hobinya hobi makan, shopping, main sama anak, jalan-jalan, banyak ya hobinya ya. Ini banyak juga ya. Ini mau kita bahas yang mana nih Mbak ya? Nah, kalau menurut Mbak Mary ya, hobi dan passion Iya. itu sama nggak sih? Iya, menurut saya hobi itu bagian dari passion. Kalau hobi itu kan actionnya ya, maksudnya tindakannya, ngapainnya, kegiatannya. Tapi kalau passion itu kan sesuatu yang dari hati, gairah, hasrat, perasaan gitu. Jadi bagi saya ya itu mirip karena itu serumah, sekeluarga. Tapi itu bagian dari passion. Oke. Apa yang menjadi minat, apa yang kamu suka, apa yang membuat kamu selalu bergairah. Dan setelah kamu melakukan tuh justru malah jadi lebih banyak energi lagi, jadi lebih bersemangat. Tapi That's kalau passion. konteksnya untuk hoki, bisnis, usaha gitu, Iya. itu berarti harus memanfaatkan dua-duanya, hobi dan passion, Iya. atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis ya, dari hobi jadi Hoki. hoki. Oke. Jadi menurut saya sebenarnya ada 3 komponen penting. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa yang kita suka. Oke, apa yang kita suka. Misalnya suka nyanyi, suka main game, atau mungkin suka masak, ya kan? Nah, apa yang kamu suka? Lalu apa yang kamu bisa? Nah, bisa itu apa yang kita mahir, lakukan dengan baik. Bukan berarti sama kalau dua-duanya bisa apa yang kamu suka dan kamu bisa sekaligus itu jauh lebih bagus. Ya, tapi kadang-kadang itu berbeda. Nah, yang ketiga itu adalah apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, dan apa yang ada nilai value-nya. Apakah ada demand-nya nggak di masyarakat? Ini bisa diuangkan nggak? Ada permintaannya nggak? Ada bisnis ekonominya nggak gitu? Nah, jadi kalau ada 3 komponen ini baru dari hobi bisa berubah menjadi hoki. Oke, nah Mbak Mary Riana ini kan dikenal sebagai seorang motivator Iya. ya. Nah, awal ceritanya gimana sih Mbak? Apakah dari hobi dulu nih, Iya, baru iya. akhirnya menjadi seorang motivator? Apa Iya. ada cerita lain nih? Oh iya. Nah, jadi menjadi motivator atau menjadi motivational speaker itu nggak pernah kepikiran dan nggak pernah tahu sebenarnya bahwa itu adalah menjadi passion saya. Jadi kalau zaman dulu banget ketika saya masih kuliah, baru lulus kuliah dan memulai karir saya, itu saya belum tahu yang namanya passion, belum tahu yang namanya hasrat, pursue your passion dan seterusnya. Enggak, pada satu simple sebenarnya saya pengen bisa bayar hutang saya pengen mandiri, saya pengen nggak menyusahkan orang tua, dan saya tahu saya harus bekerja keras untuk melakukan hal itu. Dan akhirnya saya terjun ke bidang finance, jasa keuangan. Oke, setelah banyak jatuh bangunnya, berhasil bisa bayar hutang, bisa sukses di usia muda, dapat $1 juta di usia 26 tahun waktu itu. Itu Bersyukur, yang puji bener-bener Tuhan wow. ya. Keren banget. Baru dari situ akhirnya banyak perusahaan
perusahaan-perusahaan banyak orang-orang yang mengundang saya, mereka penasaran nih kok bisa sih sukses usia muda, gimana ceritanya gitu. Dan akhirnya saya mulai berbagi kisah, berbagi perjalanan entrepreneur saya. Waktu itu di Singapura, masih base-nya lebih di Singapura, berbagi di tempat kuliah, di universitas-universitas, di perusahaan-perusahaan. Nah baru dari situlah saya mulai merasa bahwa wow ternyata apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat. Salah satu my most interest saya itu sebenarnya saya suka banget yang namanya personal development. Jadi dari saya sejak kuliah waktu itu saya suka banget ikut seminar, saya suka banget baca-baca buku, saya suka banget sesuatu yang belajar, tapi belajar tentang personal development, self development, gitu. Dan akhirnya ketika saya mulai berbagi kisah cerita saya dan itu bisa berdampak dan orang-orang jadi semangat, adik-adik kelas saya jadi wow harus punya mimpi. Nah disitulah baru saya menemukan bahwa ternyata ada yang namanya passion. Dan saya mulai mengeksplor, saya mulai mencari tahu sebenarnya apa sih yang saya suka, apa yang saya bisa, apa yang saya bisa kontribusikan. Nah dan dari situlah akhirnya saya baru memfokuskan bahwa saya pengen bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Nah, jadi dari awalnya sebagai seorang pebisnis di sela-sela waktunya yang singkat berbagi, akhirnya itulah yang akhirnya saya tekuni menjadi sebuah profesi. Wow, gitu. berarti memang kita itu harus menyempatkan di sela-sela kesibukan untuk benar-benar mengikuti kata hati, mendengarkan gitu sebenarnya apa sih yang benar-benar kita minati. Betul. Nah, seiring perkembangan waktu, apakah passion itu berubah, Mbak Mary? Iya, menurut saya passion itu nggak berubah, oke? Karena itu namanya sesuatu yang dari hati ya. Dan bahkan sebenarnya kalau kita nggak pernah tahu, misalnya kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, tapi saya sebenarnya nggak tahu nih passion saya apa, gitu. Menurut saya passion hidup kita tuh seperti sebuah puzzle. Jadi ada banyak potongan-potongan puzzle ya di mana sepanjang hidup kita dari sejak kita lahir sampai nanti ya kita berusaha mencari potongan-potongan puzzle itu untuk bisa melihat apa sih what is your purpose in life gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan kita mengingat kembali ke belakang dan melihat waktu kecil apa sih yang kamu suka ketika orang-orang lain nggak ada yang lagi ngeliatin nih ketika kalian mungkin usia 4-5 tahun nggak ada orang ngeliatin, kamu tuh biasa suka main apa? Ada yang main masak-masakan, ada yang pura-pura jadi guru. Nah jadi menurut saya itu nggak pernah berubah karena dari sejak kecil itu yang menjadi hasrat, ya sesuatu yang memang kita ingin keluarkan dan itu menurut saya bagi saya itu nggak sesuatu yang nggak berubah. Bisa bertambah, tapi the true passion is something that is always deep inside you. Pernah nggak sih Miss Mary dihadapkan pada sebuah challenge gitu, tantangan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kurang begitu passion tapi ada permintaan? Kurang gitu passion tapi ada permintaan. Ada permintaan kayak misalnya. Ada banyak. Jadi saya bisa kasih contoh dua hal ya. Pertama, ketika pertama kali saya kembali ke Indonesia, jadi setelah 16 tahun saya berkarya di Singapura, tahun 2014 kembali ke Indonesia. Nah jadi ketika kembali ke Indonesia itu banyak banget tawaran. Miss Mary, ayo terjun ke dunia properti, bikin bisnis. Miss Mary, kenapa nggak bikin ini aja gitu. Ada banyak banget kesempatan, which is good. That is kesempatan kan. That is opportunity, itu hanya salah satu, bikin properti lah. Miss Mary sekarang lagi zamannya tambang nih, ayo batu bara gitu kan, di situ kan banyak kesempatannya. Jadi ada begitu banyak tawaran yang berpotensi untuk menghasilkan finansial. Tapi that's not my passion. Itu bukan alasan kenapa saya kembali ke Indonesia gitu. Jadi saya harus tahu apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya bisa dan tetap di jalur itu. Jadi bukan berarti itu nggak bagus. There's a lot of people, mereka bisa kaya raya dari bisnis tambang, properti dan seterusnya. Tapi ya bukan itu yang saya suka dan saya bisa dan saya mau lakukan. Oke, berarti ini kalau ibarat kata zaman sekarang kan banyak usaha-usaha orang yang aji mumpung. Nah, memanfaatkan momen kan. Jadi sebenarnya tidak harus memanfaatkan momen aji mumpung ya. Karena akhirnya tidak sesuai passion dan akhirnya mati di tengah jalan kan gitu ya. Sering kita lihat banyak kafe-kafe yang kayak pingin happening aja tapi akhirnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akhirnya tutup gitu kan. Betul, iya. Dan di sisi satu lain, tadi saya bilang saya kasih 2 contoh ya. Salah satu contohnya lagi adalah saya tuh passionate banget di self development. Sesuatu yang inspirasi, motivasi dan lewat berbagai macam channel. Jadi ketika waktu itu saya memiliki kesempatan untuk bisa memiliki program acara saya sendiri, itu sesuatu yang saya sama sekali belum bisa karena saya nggak punya background broadcasting sama sekali, nggak tahu gimana caranya. Tapi because I'm passionate, itu sesuatu yang saya suka, saya bisa. Akhirnya ya saya belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan akhirnya sekarang jauh lebih baik. Jadi itu 2 contoh ekstrim ya. Satu yang suka
satu yang peluangnya sebenarnya. banyak tapi sebenarnya itu bukan passion, satu Yes. lagi yang sebenarnya itu passion tapi nggak mungkin bisa skillnya belum bisa pada saat itu, tapi iya, karena iya. passion jadi akhirnya saya mencari cara dan terus belajar untuk bisa memantaskan saya. Iya, aku sampai merinding loh. Sekarang rasanya gimana nih? Udah berasa perfectly aligned sama passionnya yang dilakukan semuanya? Iya, bersyukur karena at least karena saya tahu ini jalur saya di bidang inspirasi dan edukasi. Jadi semua business unit yang ada di Mary Riana Group itu semua berada di jalur itu. Kita semua punya visi. Jadi kalau mampir ke kantor Mary Riana Group itu business unitnya bisa beda-beda, tapi selalu ada visi untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Dampak positif bagi jutaan orang di Indonesia dengan visi misinya. Nah, yang selanjutnya ini narasumber selanjutnya juga punya visi misi tersendiri untuk Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemilik dari Mamori Coffee Wow. dan juga seorang pengusaha inspiratif. Langsung kita Cewek undang atau ya. cowok ini? Seorang perempuan Wah, inspiratif. berarti saya paling ganteng ya pemirsa ya. Tanpa berlama-lama kita sambut. Ini dia Nauga Neni Simanungkali. Halo Nauga. Apa Apa kabar? Cantik banget hari ini. Terima kasih. Biasanya nggak cantik. Kan? Oke. Tahu aja loh nggak dijawab sama dia. Saya senang hari ini karena di samping saya ini wanita-wanita cantik semuanya Terima dan kasih loh. menginspirasi. Bisa aja. Terima kasih. Oke, pemirsa, nanti kita akan berbincang juga dengan Mbak Naugan dan Miss Mary tentang bagaimana mengubah hobi jadi hoki. Betul. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati Weekend. Masih dibincang Sehati Weekend dan tidak hanya kami berdua ya, sudah ada Miss Mary Riana dan juga Mbak Naugan. Terpampang nyata itu di kaosnya Kopi Indonesia. Nah, Mbak Naugan ini kan dikenal dengan sebagai pemilik Mamori Kopi ya, Yeah. dan juga seorang pengusaha yang inspiratif. Boleh ceritakan terlebih dahulu nggak nih perjalanannya dalam mengenal kopi? Apakah berawal dari hobi atau ada yang memperkenalkannya ke Mbak Naugan? Kalau dulu sebetulnya nggak suka kopi ya. Oh iya? Oh, Iya. oke. Sukanya coklat? Coklat, sukanya coklat ya, sama kayak kamu mungkin ya. Sukanya teh malah kalau dulu. Oke. Karena kebiasaan orang Indonesia kan minum teh ya, terus juga nggak bisa minum kopi. Kalau minum kopi langsung bisa muntah, pusing gitu. Tapi kebetulan 2010 saya kerja di perusahaan eksportir kopi, jadi harus mengenal kopi, harus minum kopi, semuanya berawal dari situ. Wow, Gitu. cerita jatuh cintanya dong gimana Iya. nih? Butuh waktu sih, it takes time. Setelah kenal ternyata Indonesia punya banyak sekali kopi dari mulai Sumatera sampai Papua dengan karakter yang berbeda-beda dengan specialty coffee yang terbanyak di dunia. Jadi kita harus bangga dengan kopi Indonesia. Itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dengan kopi, terutama kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Awal mula gimana kok langsung jatuh cinta terus kemudian kepikiran buat bisnis? Iya, karena sudah belajar di perusahaan. Nah, Sudah belajar tahu ya. ya Iya, kita strateginya. udah sekolah terus dibayar lagi. Sudah belajar dalam arti kata sudah ada pengalaman ya, sudah mengenal pasarnya seperti apa, sudah ada network yang dibangun, sudah mengetahui tentang beberapa product knowledge tentang kopi, dan pada saat itu saya resign di 2016, kemudian membangun perusahaan sendiri PT Manal Mamori Indonesia atau Mamori. Kita punya brand namanya Alfi. Oh, Alfi. Iya, jadi Mamori itu adalah holding company, brandnya adalah Alfi karena kita punya beberapa brand. Tapi yang paling kita fokuskan adalah kopi sebetulnya. Dan Indonesian commodities, tapi yang lain mungkin brandnya untuk Indonesian commodities. Tapi untuk kopi sendiri adalah Alfi. Itu kependekan dari All About Coffee. Oh. Iya. Jadi All About all about coffee. Everything you want to know about coffee, come to my shop. Miss Mary, ini kalau kita lihat seorang Mbak Naugan ini sangat menguasai sekali Betul. yang menjadi passion dia, hobi dia, dan akhirnya berbisnis di situ. Bagaimana Miss Mary melihat seorang Naugan ini? Iya, saya selalu suka kalau ketemu dengan wanita-wanita yang bukan hanya mandiri ya, tapi bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya lewat kata-katanya, tapi lewat hasil karyanya gitu. Dan satu hal yang menarik perhatian saya tadi dari yang sudah dibagikan adalah belajar. Jadi sebelum kita memulai, kalau kita pengen sukses, kita pengen berbisnis, kita pengen mengubah hobi jadi hoki, kita harus belajar. Betul. Jadi rasa suka aja tuh nggak cukup gitu. Kita harus menambah ilmu, kita harus cari tahu, kita harus mencoba. Jadi menurut saya itu sih, you have to learn before earn.
Belajar dulu betul. baru menghasilkan nanti. Nah, ini menarik sekali ya. Karena kalau aku pribadi, aku tuh suka banget ngopi gitu. Iya. Kapan kita bisa memutuskan bahwa apa yang kita suka ini diseriuskan menjadi sebuah bisnis atau tidak? Dari mana nih parameternya nih? Jadi pertama, kan tadi suka Yes. kopi, berarti kan udah tahu nih suka. Terus kedua, tapi bisa nggak mengelola itu? Bisa nggak bukan hanya cara buatnya aja ya, tapi dijadikan bisnis. Berarti mempunyai kemampuan nggak untuk bisa menjadikan itu sebagai bisnis. Kalau nggak bisa, berarti ada alternatifnya. Cari orang yang bisa, mungkin bisa berpartner. Oke. Nah yang ketiga, berarti ada nggak demand-nya di masyarakat? Ada nggak, harus dulu market research dulu. Nah kalau tadi berarti kan pertumbuhan kopi tinggi, udah gitu ada demand-nya yang disukain seperti apa, cari tahu ada marketnya atau tidak. Nah jadi kalau tiga-tiganya ini ada, ya at least sesuai dengan standar tertentu, ya baru mungkin Anda bisa mengambil informed decisions, keputusan untuk oke ini mau dijadikan bisnis atau enggak. Oke, kalau dari Mbak Nauga nih, dulu mengalami nggak kayak gitu proses-prosesnya? Kayak melihat market dulu, terus ngecek nih skill apakah aku punya kemampuan ini atau tidak. Dan sempat ada tantangan nggak untuk kayak, aduh mundur dulu deh, maju lagi deh, mundur lagi deh gitu. Iya. Sebetulnya saya setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Miss Mary ya. Tapi mungkin yang saya pengen tambahkan adalah memang kalau kita punya hobi dan it's becoming your business, it is much better gitu. Karena kamu jadi punya passion gitu kan. Jadi nggak bosen kalau misalnya ngurusin kopi itu jadi nggak bosen. Karena kita emang udah suka sama kopinya. Nah memang kalau dilihat dari apa yang disampaikan Miss Mary, prosesnya sama ya dengan apa yang saya alami. Jadi belajar dulu dari perusahaan eksportir kopi, tahu marketnya, punya networknya, dan mengerti ternyata memang kopi itu punya pasar yang sangat luas. Oke, Miss Mary ini kalau kita lihat Mbak Naugan ini kan sangat experience banget kan, dan memulainya tentu juga dengan bekal yang sangat luar biasa. Nah, banyak anak-anak muda mungkin sekarang agak-agak takut juga nih kalau untuk yang unexperienced juga mental harus dikuatkan dari awal untuk kemudian banyak orang yang memulai bisnis itu siap untung nggak siap rugi. Nah itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk mengasah mentalnya? Iya, jadi pertama kita harus punya mindset dulu. Kalau misalnya mau buka usaha itu nggak bisa hanya sekedar mau untung saja gitu. Dan kalau mau untung pun juga butuh proses. Oke, sama seperti ada yang bilang sukses itu adalah sebuah perjalanan. Setuju banget. Oke, dan untuk berjalan itu saya selalu kasih analogi sama seperti kayak kita lagi naik sepeda. Naik sepeda kan goes kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan ya kan. Dua-duanya harus ada. Nah jadi kalau dalam usaha apapun juga, mau bisnis kopi, mau bisnis edukasi, mau bisnis macam-macam apapun itu, dua hal. Jadi yang pertama you have to keep learning and keep doing. Dua hal. Oke, kebanyakan orang gagal ujung-ujungnya ya antara salah satu dari dua ini, either dia terlalu banyak lakukan tapi nggak pernah mau belajar, menganggap cara paling benar, pokoknya just do, modal nekat aja, ya nggak akan bisa sukses juga. Atau sebaliknya, belajar terus, tapi belum sempurna, enggak, jangan mulai dulu. Akhirnya nggak ngelakukan gitu, dan akhirnya juga gagal. Jadi dua-duanya you have to keep learning and keep doing. Kalau misalnya belum berhasil, berarti pikir kenapa strategi ini nggak berhasil. Semua harus diukur. Kalau ini hasilnya nggak bagus, berarti gimana nih caranya? Lakukan lagi, diukur lagi. Gitu. Dan sama, ketika pertama kali saya membangun Mary Riana Learning Center di Indonesia pun juga seperti itu. Di Indonesia belum ada tempat. Passion saya kan di bidang edukasi. Ketika saya kembali ke Indonesia, di bidang edukasi tuh di Indonesia lebih banyak orang-orang yang lebih mementingkan nilai sekolah, tempat les-lesan gitu. Sedangkan passion saya in self development. Saya pengen banget bikin sesuatu yang tempat les, tapi bukan ngajarin pelajaran sekolah, tapi ngajarin life skill. Ya, untuk bisa lebih tangguh, mengetahui tentang passion, dan akhirnya ketika pertama kali mulai itu juga banyak tuh try and error-nya, ya kan, harus mencoba, harus tes pasar, harus persis juga karena sesuatu yang baru yang belum ada di market. Awalnya cuma 1 cabang, sekarang bersyukur udah ada 8 cabang. Ya, tapi lewat proses tadi, you have to keep doing and keep learning, keep improving, keep doing, keep learning and keep improving. Nah, ini penting juga ya, Matt ya. Masing-masing orang kan punya definisi suksesnya sendiri. Kalau menurut aku dari hobi jadi hoki itu udah sukses. Coba kalau dari Mbak Naugan nih, definisi sukses untuk Mbak Naugan tuh apa sih?
sebetulnya kalau saya pribadi saya belum sukses ya. Masih banyak yang harus dipelajari. Iya. You know, I'm still keep doing something, keep learning untuk bisa ada di posisi sukses. Tapi sebetulnya sukses untuk semua orang kan berbeda-beda ya, Met ya, Andari Iya, ya. betul. Mungkin kamu menjadi seorang anchor itu adalah sesuatu yang sukses gitu kan. Tapi kalau buat ada orang lain yang mungkin kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhan di rumah sehari-hari itu udah sukses mungkin. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya sukses itu adalah bisa memberikan sesuatu atau kontribusi dari apa yang saya capai sekarang. Jadi bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi terutama untuk orang banyak, terutama para petani kopi. Nah, itu dia. Iya, mungkin kalau sudah bisa memberikan kontribusi yang lebih positif kepada para petani kopi, mungkin di situ saya baru bisa merasa bahwa oke, I'm doing something in that level mungkin ya. Udah sukses banget sih mungkin enggak lah, masih banyak orang lain yang lebih sukses misalnya Miss Mary gitu. Aduh, nggak ada semua yang ada di sini juga. Ya, giving Oke. something, giving back to the community, mungkin itu ya. Oke, Iya. kalau Sangat luar biasa. tambahan dari Miss Iya, Mary iya. nih tentang definisi sukses. Betul, Adakah? that's very true sih. Karena menurut saya ketika kita bisa berdampak, create a legacy, ketika kita bisa membawa perubahan, sesuatu yang baik bagi orang sekitar kita, menurut saya itu sukses. Intinya simple, ketika saya lahir, sampai saya meninggalkan dunia ini ada dafaknya nggak sih bagi dunia ini gitu, ada efeknya nggak sih gitu. Kalau misalnya ketika saya lahir sampai saya meninggalkan dunia ini nggak ada yang berubah, semua biasa-biasa aja, ya berarti kita belum meninggalkan sesuatu yang berguna gitu. Nggak ada Selama legacy kita. ya, Miss Mary, yang legacy. Hebat kalian Saya hari berdua. ini sangat beruntung sekali menjadi host di Bincang Sehati Weekend karena Iya. ketemu dengan dua orang Sri Kandi. Sri Kandi. Iya, terima kasih ini Jangan sangat mau luar kalah biasa. sama gajah ya. Gajah aja mati meninggalkan gading loh. Harimau mati meninggalkan. Andari mati meninggalkan. Moga-moga Terima ada kasih, karya nanti sangat luar Matt. biasa. Doain dong. Iya dong. Iya, Selanjutnya nanti di segmen selanjutnya kita akan belajar jadi apa kalau untuk kopi barista. Kita akan mengenal lebih banyak kopi, jenis-jenis kopi, khususnya kopi yang ada di Indonesia ya. Nah, mau tahu, penasaran? Tetap di Bincang Sehati Weekend. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati Weekend, masih membahas tentang dari hobi jadi hoki. Iya, seperti janji kita tadi bahwa di segmen terakhir ini kita akan aduk-aduk kopi alias membuat kopi. Kita akan menjadi a very Barista. short barista. Oh, ada panjangnya, very short barista. Iya, karena tapi jadi belajarnya cuma panjang. Oh. sebentar doang untuk kopi. Oke, kita langsung bergeser. Oke, kamera ikuti kami. Oke, ini Kenapa ada kita jadi siapa kayak tuh? kepiting gini ya, Matt? Oke, di sini ada Mbak Naugan yang Ya, sudah sudah siap-siap. Ini aromanya sudah mulai tercium. Ini iya. ada, kita mau bikin apa nih Mbak Naugan? Kita mau bikin sesuatu yang anti mainstream. Jadi kita mau kenalin teh dari daun kopi. Belum pernah kan Andari teh Teh daun kopi. Dari daun kopi. Oke. Jadi sebenarnya itu teh atau kopi nih, Mbak? Nah, makanya cobain aja. Kita udah siapin. Tadi Oke. udah disiapin ya. Oke, kita boleh coba? Iya, boleh, Oke, boleh. boleh Siap, coba siap, ya. siap. Ini Biasanya tadi kita sudah akan kita coba tehnya. sudah Penasaran kita Teh deh. daun kopi. Rasanya kayak Betul. kopi nggak ya? Teh atau kopi cobain aja gitu ya. Saya yang sedikit aja dulu. Ladies first ya, Oh, Pak. ladies Maaf. first. Karena kan kalau teh Baik. itu, teh dan kopi kesamaannya adalah Iya. aromanya Terus ini buat kan ya, siapa yang dong? sebenarnya tuh Iya, menggiurkan itu buat di gitu. display. Display. Oh my Lihat, ini kan Oke. bagus ya. Silakan Kita dicobain. ini dulu dong. Iya. Seger banget, Tos baunya dulu. enak deh. Iya, Cheers. cheers. Silakan dicobain. Oke. Masih panas nggak? Masih panas sih Iya, masih kayaknya panas ya. Ya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol. Sorry, aku duluan nih ya. Oh, iya. Rasanya sih lebih ke teh ya. Betul sekali, makanya disebutnya teh dari daun kopi. Betul sekali. Tapi ada aroma yang berbeda gitu. Betul. Yang mengingatkan saya akan kopi. Jadi rasanya rasa teh Iya, tapi bener. aroma kopi. Iya, iya benar. Wow. Iya. Jadi kalau kita ke Sumatera Barat, ini memang sudah minumannya mereka. Oh, Sumatera Iya, Barat. namanya Dari Sumatera. iya, namanya kawa daun. Kawa daun. Tapi kalau di sana minumnya itu abis minum, makan gula merah. Gula merah tahu kan ya? Gula Jawa iya. gitu. Abis itu baru minum lagi gitu. Oh, ala-ala ini Teh gula aren green jadinya. tea ceremony di Jepang Oh, ya. iya, iya. Bapak pernah ke
ke Jepang sepertinya ya. Iya. Oke. Iya. Nah, ini itu. tehnya sekarang kita coba ke kopinya. Boleh. Nah, sebelumnya kan kita mau tahu dulu nih bedanya Arabica sama Robusta apa tuh? Oh, Nah, boleh. Sebetulnya kan ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada Excelsa. Tapi mungkin yang lebih banyak tuh Arabica sama Robusta. Nah, aku tuh kayak tahu perbedaannya tapi kayak nggak bisa jelasin gitu. Oh, Gimana bisa nih? gitu ya? Kita serahkan saja kepada Mbak Naugan ya. Iya. Nah, kalau dari kampungnya dia nih, Lampung, itu kan banyaknya Robusta. Yes. Jadi kalau bisa dilihat ini Beda ya, teksturnya juga beda teksturnya ya. beda. Jadi dia lebih gembul kalau bisa dibilang dan lebih besar. Dan dia cenderung pahit. Dia cenderung pahit. Kalau Robusta tuh cenderung pahit. Robusta. Iya, biasanya lebih enak pakai susu biasanya kalau orang mah kalau ini ya. Robusta. Ini iya. Arabica. Arabica Mau cium baunya. boleh. Dimakan juga nggak masalah sih sebetulnya. Aduh, pahit dong. Oh iya memang pahit. Hidup sudah pahit ya. Jangan dimakan kalau gitu. Nah, kalau ini adalah Arabica nih. Lebih slim ya? Dia lebih slim, lebih panjang juga dan lebih pipih. Nah, ini lebih acid, lebih asam. Asam. Kalau dibilang tuh lebih asam gitu. Nah, sebetulnya yang kita bawa kan Sumatera ya. Tapi kita juga Sumatera. mau memperkenalkan Papua sekarang. Nah, Bumi Papua. Iya, aku bumi pernah Papua. coba kopi Papua dan itu Cendrawasih. nikmat sekali rasanya. Enak, karena apa? Karena mereka itu tanamnya masih Ini nanamnya- kopi Papua berarti? Mana? Betul, Papua, tapi ini Arabica, Papua Wamena ini. Mereka itu organik. Organik. Iya betul. Nah ini sendiri, ini adalah Indodrip, made in Indonesia, buatan anak-anak Indonesia. Wah. Bangga aku. Sangat Bangga luar jadi biasa. menggeluti bisnis kopi Produknya deh. semuanya dari Indonesia. Betul, dari Indonesia karena kita cinta Indonesia dan kopi Indonesia harus jadi tuan rumah di Negeri sendiri. Betul, gitu. Berarti ini kopi Papua ya yang sudah Iya. di grind ya? Betul, kita pakainya coarse grind ya, karena kan manual pakai dripping ya. Jadi beda kalau dia tubruk tinggal dituang aja gini, tapi dia Oh bukan ditubruk ya? ini bukan ditubruk, tabrak ini. Tabrak hati-hati ya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk yang manual drip, manual brewing biasanya dia lebih coarse ya. Kita pakainya di size 4. Tapi kalau tubruk biasanya lebih halus. Itu biasanya kalau kayak gini nih biasanya ditubruk dia lebih halus. Jadi tinggal tuang pakai air panas. Nah, biasanya kita juga mainnya di suhu 90. Biasanya kalau main di 80 mungkin mau naikin acidity, tapi kalau di 90-an mau naikin balance kali ya antara acid dengan bitter. Nah, kebanyakan kecenderungan di Indonesia kalau Lebih masak suka yang air mana tuh itu? panas banget. Oh iya. Sampai mendidih loh ya, aku Iya. dengar katanya supaya aman untuk lambung. Bener nggak tuh ya? Sebetulnya kalau secara teorinya kita intinya gini, semua orang boleh membrewing atau membuat kopinya sesuai yang dia mau, sepanjang dia bisa menikmati. Kan ada yang rumahan, ada yang secara teori ya. Kalau secara teori nanti lama buatnya, mesti nunggu suhunya 90, 80, apa gitu kan ribet ya. Nunggu brewing 5 menit. Intinya sepanjang dia suka ya sudah. Ini dari tadi saya cium aromanya luar biasa. Aroma Can I have kopi a Wamena ya Mbak ya? Sure, you can have it. Wait a second. Sebentar ya. Oke. Tapi ini oke. Oke. Silakan diminum. Ini gelasnya juga unik banget. Iya, gelasnya unik ya, Ini double haus wall. banget sih, Matt. Iya. Oke. Belum minum ya dari tadi ya? Iya, belum minum. Bisa diminum nggak tanpa Habis gula nih, ya? aku mau tanya ke Mbak Naugan Iya. ya, tantangan nih dari berbisnis kopi di Indonesia apa nih? Kan kalau dari tadi kayaknya semuanya positif, aja, Positif, tren bener. kopi juga positif dan Bener. kita negara dengan pengekspor kopi terbesar gitu. Iya. Ada nggak sih tantangannya? Pasti ada. Jadi gini, kalau kopi susu kan kekinian itu semua orang suka. Tapi kalau kita mainnya di specialty coffee, single origin kalau kita bilangnya seperti Papua, Flores yang lain-lain, orang belum begitu paham. Mereka nggak begitu paham dengan rasanya, gitu. Karena terutama kalau kita baunya Arabica cenderung acid, jadi cenderung lebih asam. Banyak yang bilang nggak bisa minum karena lambung dan segala macam. Sebetulnya harus makan dulu, makanya ada pairingnya sebetulnya ya. Kalau di luar tuh kayak ada pairingnya dengan pastry. Kalau kita pairingnya dengan singkong goreng, pisang goreng, jadi Boleh pengen ngopi juga ya? kan? Oh, Iya. sama singkongnya pengen juga sih. Betul, iya pisang goreng. Kenapa kalau di luar kan pakai pastry kan? Betul. Biasanya Benar. mereka ada cake Iya, gitu. iya. Tapi ada juga yang bilang oh nggak bisa kalau nggak pakai gula atau nggak bisa minum black gitu. Biasanya minum itu mungkin salah satu tantangannya. Kedua memang banyak banget kompetitor. Kita nggak bilang sejenis, kita lebih niche marketnya ya. Tapi setidaknya sekarang semua gerai kopi itu ada sekitar 100 meter juga ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Tapi pasti ada yang bertahan, tapi ada juga yang enggak. Sekarang bagaimana? How do you want to run your own business in a coffee business? Jadi saya mungkin menawarkan unique selling proposition. Jadi dalam arti ya itu tadi memberikan lebih banyak selection of kopi Indonesia yang enak tapi juga terjangkau dan juga ada tambahan kopi dan turunannya seperti ini nih teh daun kopi. Itu keren banget ya. Nah, kalau teh untuk daun kopi. pemula sebenarnya Iya. kopi mana yang
menjadi lebih favorit dan mungkin mereka pikir ini akan jauh lebih disukai oleh masyarakat Indonesia? Sekarang kalau kita lihat marketnya mungkin lebih ke Sumatera ya, karena orang lebih paham kopi Sumatera. Terutama Aceh Gayo, mungkin dia lebih balance, lebih sweet. Kalau Mandailing kan lebih strong gitu. Nah tapi sekarang orang juga ngelihat kopi itu dia mau mencoba. Jadi misalnya dia lebih senang dengan yang terkenal, misalnya Bali dia mau coba karena ada citrusi, atau Papua jauh amat ini kayak gimana kopinya kan organik kan, dia mau coba. Tapi mungkin orang yang lebih kenal adalah kopi Sumatera, Mandailing, Aceh Gayo, mungkin Sidikalang, mungkin seperti itu. Oh iya, wow. Nah kalau yang sekarang lagi Mbak Nauga nih pelajarin banget, itu kopi apa nih? Sebetulnya apakah yang Toba itu? Iya, Toba sebetulnya banyak sekali yang bisa digali di Indonesia. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali bermunculan single origin baru. Yang kadang-kadang kita nggak tahu namanya apaan. Jadi seperti Sumatera tuh banyak yang muncul Solok, Pagar Alam, Kerinci. Kadang-kadang orang nggak tahu di mana ya Solok ya, gitu kan? Tahu nggak gitu misalnya. Kita jadi belajar wilayah-wilayah di Indonesia belajar ya. geografi ya. Geografi. Kita sebutnya kan geografi indikasi kan, indication geographical kalau nggak salah. IG-nya kopi banyak banget. Itu yang sedang kita menggali ya, kita menggali single origin. Misalnya juga kayak Sulawesi, dia banyak banget, bukan cuma Sulawesi Toraja, tapi sekarang udah banyak yang keluar. Sapan itu di mana lagi misalnya gitu. Atau misalnya Flores, bukan hanya Flores Bajawa, tapi juga ada Manggarai misalnya seperti itu. Jadi lebih mengeksplor single origin yang ada di Indonesia. Oke. Oh, wow. Terakhir mungkin Mbak Naugan, tips untuk mereka yang akan mulai berbisnis, entah itu kopi atau bisnis yang lainnya sebagai seorang pemula, apa saja yang harus di-prepare sehingga akhirnya kuat dalam menjalani prosesnya? Iya. Kalau saya bisa bilang yang paling penting adalah mental. Nah, mental itu harus disiapin. Bukan uang, bukan yang lain-lain, bukan produk, itu supporting aja mental. Kenapa? Karena mental yang kalau kita bilang apa ya? Asah gitu. Ditempa gitu. Karena membangun bisnis kan tidak seindah apa yang dibayangkan. betul. Jangan berpikir omset dulu ya. Iya, dan kadang-kadang apa yang kita jalankan, apa yang sudah kita rencanakan nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau yang kita harapkan. Kadang-kadang pada saat kita memburu, kita udah bisnis plan nih A, B, C. Begitu di jalan, di lapangan, in the reality nggak sesuai kan. Itu kan yang ngadepin kita sendiri tuh. Jadinya harus ada mental, harus kuat. Karena kan kita mungkin jadi kalau kita nggak mentalnya nggak kuat, mungkin cenderung jadi depresi, stres, terutama putus stres, asa. putus asa, bener. Terus kita jadi mikir balik, bener nggak sih ini yang gue kerjain? Gitu. udah deh, Malah berhenti jadi di sini ragu. aja gitu ya, jangan gitu juga ya. Mental gitu. Kalau yang namanya bisnis pasti ada resiko. Semua orang mau untung, tapi harus siap dengan resiko rugi. Betul, Yes. pokoknya intinya antara mau dan mampu. Iya. Kalau mampu tapi nggak mau ya percuma. Tapi kalau nggak mampu tapi mau, insya Allah pasti ada jalannya. Iya. Terima kasih Mbak Naugan sudah Sama-sama. hadir di Bincang Sehati Iya, Weekend, sangat Mas luar Medi biasa dan sekali. ya, Mbak Andari, makasih Ya, banyak. sukses terus untuk Alfi dan Terima kasih memorinya. banyak. Kapan-kapan Terima kasih kita main ke coffee shopnya ya. Siap. Iya, dan semoga bisa memberikan banyak inspirasi dan manfaat nih untuk para penikmat kopi. Jangan ya. takut untuk memulai bisnis Anda pemirsa. Betul. Contohnya beliau ini. Jadikanlah hobi bisa menjadi hoki. Itu dia. Jadikanlah dari hobi bisa jadi hoki, itu dia ya, sesuai tema kali ini. Apabila Anda pemirsa ada kritik atau saran seputar Bincang Sehati, dapat langsung menyampaikan melalui SMS di 088981005000 atau dapat bergabung di Facebook, Instagram, dan YouTube kami Bincang Sehati Dai TV. Akhir kata, saya Andari Agustin. Dan saya Radha Madlias. Saya Naugan Simanung Khalid. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita minum lagi. Lagi.